wanita. Wanita dalam arti kalau kita sudah melakukan hubungan pernikahan, tentu kita harus melindungi istri kita. Satu. Kedua, pada saat di dalam perkawinan memiliki atau memang melahirkan anak laki-laki atau perempuan, itu perlu kita lindungi gitu. Kita lindungi, kita berikan pendidikan menjadi cita-cita yang terbaik untuk orang tua, bangsa dan negara. Itu yang terpenting. Jadi kalau menurut saya tidak sepakat seorang istri, seorang suami melakukan tindakan yang memang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Siapa namanya itu? Amor, ya. Saya tidak sepakat. Jadi harapan seorang laki-laki kewajibannya adalah melindungi istrinya, seperti itu. Ini udah kerasukan nih. Kerasukan. Setiap laki-laki melakukan hal itu berarti ada sebab akibatnya. Tidak mungkin laki-laki melakukan sesuatu kepada istrinya dan juga ada timbul terkait mengenai ada anaknya. Itu sudah kerasukan setan gitu. Tahu setan bagaimana? Saya juga nggak tahu bentuk setan bagaimana. Ya kan? Tapi itu memang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Ya, itu harus ditindak. Itu harus ditindak dengan proses hukum yang baik. Ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan karena memang tadi ada anak itu terkait mengenai perlindungan anak. Ya, kalau kita terkait mengenai pasal untuk terkait pasal memang harus dikenakan itu pasal 44 ayat 2, ya kan, itu kena 10 tahun. Ya, undang-undang untuk kekerasan di dalam rumah tangga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 351 ayat 2 juga itu. Artinya terlihat nanti itu kurang lebih 5 tahun. Dan perlindungan anak di 80 dia dikena 4 tahun. Terlihat seperti itu. Namun ancaman itu maksimal 10 tahun, ya. Nanti terlihat bagaimana kepolisian Polres Bogor akan melakukan tindakan tersebut. Itu menurut saya. Oke. Dan penganiayaannya pun jelas ya Bang dari CCTV yang video itu. Kan ada videonya, ya. Walaupun saya tidak mengikuti ya, terlampau ini saya melihat sedikit. Memang ada videonya. Situ udah jelas kok, ya. Seluruhnya dari proses ini memang sudah ditindaklanjuti oleh Kapolres Bogor. Saya terima kasih untuk Kapolres Bogor bahwa ini harus ditindak dengan baik. Karena kenapa? Ini untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk kaum wanita, seperti itu. Dan mungkin pasal-pasal apa aja Bang? Mungkin boleh disebutin tadi pasal berlapis itu. Oke, apa aja? pasal-pasal tadi saya sampaikan. KDART itu, Undang-Undang KDART pasal 44 ayat 2. Ya, itu 10 tahun. Ya. Terus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 351 ayat 2 itu terkena, ya. Itu 5 tahun dan perlindungan anak di 80. Dan itu terkena kurang lebih 4 tahun. Itu akan diramu nanti. Semoga nanti jaksa akan mengusung ataupun mengajukan persoalan ini menjadi hukuman yang maksimal, seperti itu. Oke, parah nggak sih Bang? Artinya ini KDRT kan benar-benar red flag gitu ya. Iya. Sampai terkena pasal berlapis, ada 3 pasal yang disangkakan, gimana Bang? Ya itu sangat berat. Apalagi yang disampaikan oleh Kapolres menyatakan bahwa ini sudah dilakukan, pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu gitu. Bukan hanya itu saja, sudah berulang kali gitu. Karena memang tidak kuatnya istrinya ya untuk menanggung ini, akhirnya dia sampaikan ke publik melalui media sosial atau melalui sosial media ya, terkait itu video-video tersebut. Saya merasa bangga dengan Kepolisian Republik Indonesia menindaklanjuti ataupun cepat melakukan hal tersebut seperti itu. Itu harus ditindak, benar-benar harus ditindak seperti itu. Oke, terakhir Bang, mungkin menegaskan buat para masyarakat Indonesia nih, sebagai cowok harusnya gimana sih dan KDRT itu nggak dibenarkan gitu. Oke, jadi begini, pertama ya, untuk masyarakat khususnya untuk wanita, pria atau suami istri khususnya, lakukan proses kehidupan di dalam rumah tangga itu dengan baik. Artinya kita bersabar. Kalau ada satu clash sedikit, minimal laki-laki menghindar. Ya.
Kalau memang ada begitu salah, ya lakukan kesalahan itu dengan baik. Lakukan, jangan artinya ini berulang kali dilakukan. Namun seorang istri pun harus bisa memahami suaminya, bagaimana sih karakternya. Jangan pada saat dia salah diserang terus. Ya, ini sih bukan menasihati, tapi gambaran seperti itu. Harus mengetahui bagaimana jiwa daripada suaminya, bagaimana sih untuk karakter suaminya, itu yang terpenting, agar di dalam kehidupan ini bisa saling mengerti. Karena kan itu namanya suami istri pasti ada kekurangan inilah menjadi satu, disebut jadi satu. Suami istri itu kekurangannya sama-sama harus dimengerti, bukan hanya kelebihannya saja, bukan hanya enaknya saja gitu. Yang tidak enaknya pun itu saling menutupi. Itu pesan saya seperti itu. Oke, Bang, terakhir Bang, kalau kayak kan dia kan motifnya